Mari kita buka latihan selanjutnya yaitu file intro grading. Pada saat yang sama, dua jendela atau area kerja ditampilkan di depan. Kami mengaktifkan satu jendela 2D saja agar tampak lebih jelas ukurannya. Mari kita mulai dengan objek browser. Kami pergi ke grading. Gradasi di sini kosong. Di bagian atas, Anda dapat beralih di antara size. Pair avatar dalam sepasang avatar. Kami juga membuat gradasi di bagian size. Sementara di sini kita membuat grup grading menggunakan tombol add. Setiap kelompok tersebut merupakan grading dari satu produk. Artinya, jika ada beberapa produk dalam proyek Anda sekaligus, maka untuk masing-masing Anda perlu membuat grup sendiri. Lebih baik mengatur nama grup dengan nama dari pohon agar tidak membingungkan. Klik 2 kali pada nama grup, masukkan nama yang sesuai. Begitu juga untuk setiap kelompok. Tapi saya hanya punya satu produk, jadi saya akan menghapus yang lain dengan delete garis dengan nama mereka. Di grup, kami sudah memiliki satu ukuran. Kami membuat sisanya menggunakan tombol ukuran ini. Bentuknya berupa plus di baris dengan nama grup. Saya akan menambahkan 3 ukuran lagi. Ukuran baru ditambahkan ke akhir daftar. Mengganti nama dalam ukuran kami sesuaikan dengan kebutuhan dengan angka atau huruf. T-shirt ukuran M dan saya ingin menjadikannya dalam S, L, XL. Saya memberi nama dimensi sehingga mereka disusun dalam urutan menaik. Klik 2 kali pada nama ukuran. Dan saya memberi nama baru. Anda juga dapat mengatur ukuran dalam urutan menurun, tetapi tidak akan berfungsi seperti itu. Sangat penting bahwa dimensi berjalan dalam urutan logis, tidak secara acak. Sekarang kita perlu menghubungkan grading yang dibuat ke produk kita. Karena sekarang dimensi hanya ada di tab, tetapi grading ini tidak ada hubungannya dengan produk. Untuk menghubungkannya, kami memilih semua detail produk kami, Ctrl+A, dan tekan tombol Sign to Selected Pattern pada grup yang dipilih. Program akan memastikan bahwa jika ada kurva dalam produk ditentukan sebagai kurva tanpa eye notch, maka kurva tersebut akan diubah menjadi kurva dengan titik-titik merah pada kurva. Tekan OK jika setuju. Semua titik sudut di bagian kita sekarang dilingkari dengan beberapa lampu hijau tebal dalam kasus ini. Ini menunjukkan bahwa produk diberi grading. Warnanya tergantung pada warna apa yang kita pilih untuk ukuran ini, yang sekarang menjadi dasarnya. Kita akan berbicara tentang warna nanti. Selanjutnya, kita harus menetapkan ke produk kita. Apakah ukuran dari daftar adalah ukuran yang sesuai? Ini akan menjadi ukuran dasar kami dari grading yang akan dibuat untuk semua ukuran lainnya. Katakanlah saya memiliki produk ukuran ini. Jadi sekarang saya harus, dan dengan cara ini adalah ukuran saya. Saya mencentang kotak yang sesuai. Sebelum membuat transformasi, disarankan untuk memastikan bahwa itu tidak memiliki terlalu banyak titik sudut dalam detail produk Anda. Jika ada banyak, maka terjemahkan poin tambahan pada titik kurva atau hapus. Titik kurva juga lebih baik dioptimalkan atau dihilangkan. Tinggalkan poin yang benar-benar penting bila dimungkinkan, di mana Anda akan mengatur kenaikan. Saya akan menghapus titik kurva ekstra pada detail saya. Sekarang kita siap untuk membuat grading untuk ukuran lainnya. Untuk bekerja dengan transformasi, kami menggunakan tool ini. Edit Curve Grading. Mari kita mulai dengan tool ini. Dengan tool ini, kita dapat mengatur transformasi pada titik sudut dan pada segmen. Aktifkan tool ini. Sekarang saya akan memilih poin mana yang akan saya grading. Klik dengan tombol kiri mouse pada titik sudut ini. Pada saat yang sama, Property Editor memiliki tabel untuk bekerja dengan transformasi. Kami dapat meningkatkan dalam 2-3 cara untuk dipilih. Table Distance, Table Offset, dan Table Arrow Key Movement.
Dengan semua cara ini, kami menetapkan kenaikan titik di sepanjang sumbu koordinat X dan Y. Mari kita mulai dengan tabel distance dengan jarak. Di sini kita mengatur jarak X dan Y dari ukuran dasar kita ke ukuran yang sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Ukuran deteksi dasar tidak dapat dibiarkan apa adanya. Dan tidak akan ada offset 0 di sini. Untuk ukuran lainnya, kami menetapkan kenaikan dari ukuran dasar. Klik 2 kali pada sel yang diinginkan. Dan saya mengatur pergeseran dalam hal ini di sepanjang sumbu X. Saya menetapkan nilai positif atau negatif, tergantung pada arah mana yang perlu memindahkan titik dalam ukuran tertentu di sepanjang sumbu ini. Nilai negatif bergeser ke kiri, positif ke kanan. Saya akan memberi minus 1 cm, karena untuk S yang lebih kecil. Pada titik ini, saya memerlukan pergeseran ke tengah bagian, berkurang dalam hal ini, arah ini ke kiri. Saya tekan Enter. Ketika transformasi diatur, penghitung ukuran baru muncul, yang dengannya kita dapat menavigasi ke arah yang benar. Apakah kita menggeser titik ini? Bagian saya simetris tentang pusat jika kita melihat titik yang sama pada bagian yang terhubung secara simetris. Kemudian kita akan melihat bahwa dia juga merubah nilai grading secara otomatis. Dan x-axis positif di sini, karena dalam hal ini pergeseran kita diarahkan ke kanan. Saya mengatur pergeseran pada titik ini untuk dimensi lain. Saya memberikan fakta bahwa dalam tabel ini kita mengatur pergeseran dari ukuran dasar ke yang lainnya. Untuk ukuran L, saya atur offsetnya menjadi 1 cm. Tandanya akan positif, karena detailnya ditingkatkan ke kanan. Untuk ukuran selanjutnya XL, jarak dari 2 kali lipat dari M ke L. Jadi saya akan memberi 2 cm. Pastikan untuk mengontrol kontur ukuran juga bekerja dari sumbu Y jika sumbu X pada titik ini juga membutuhkan pergeseran. Saya akan mengatur transformasi sepanjang sumbu Y pada titik ini. Untuk sumbu Y, nilai positif dilambangkan dengan naik. Pergeseran negatif ke bawah. Pada titik ini, grading saya selesai. Saya beralih ke gradasi poin berikutnya. Pilih, dan Anda dapat terus menggunakan tabel disonansi jika Anda menyukainya. Tetapi mari kita lihat opsi berikutnya untuk tugas transformasi. Jika kita ingin mengatur kenaikan dari ukuran ke ukuran secara berurutan, maka kita menggunakan tabel offset. Di sini kita akan mengatur jarak bukan dari dasar dua ukuran untuk masing-masing, dan konsisten dari size M. Dari M ke L, dari L ke XL. Ini dapat dilakukan untuk setiap ukuran secara individual. Di sini saya menetapkan nilai numeric shift, dan program itu sendiri adalah 0 dan menentukan arah berdasarkan lokasi ukuran dalam daftar relatif terhadap size dasar. Dia percaya bahwa ukuran di atas ukuran dasar lebih rendah dan di bawah lebih banyak dan letakkan tanda perlu. Oleh karena itu, lebih baik untuk mengatur ukuran dalam urutan menaik. Jika Anda mengatur dalam urutan menurun, maka Anda perlu mengatur nilai pergeseran negatif. Tapi ini agak rumit karena bisa membingungkan. Bagaimanapun kami selalu fokus pada kontur. Jika terjadi kesalahan, maka kami mengubah tanda-tandanya. Saya mengatur transformasi yang sama menjadi 1 cm untuk semua ukuran. Kenaikan antara ukuran paling sering sama. Tetapi jika ini tidak terjadi dan grading tidak merata di suatu tempat, yaitu ada lompatan, maka kita dapat mengatur dan mengubah hal-hal yang berbeda di sel-sel ini. Namun jika kita memiliki transformasi yang sama, maka kita dapat mempercepat pekerjaan menggunakan all tabel ini. Saya akan melanjutkan ke poin berikutnya dan mendemonstrasikan ini dengan memilih satu poin. Klik di bagian properti editor, pilih offset. Dan pada garis all untuk sumbu X, saya atur tabelnya. Saya membutuhkan pergeseran 1 cm seperti pada poin sebelumnya.
lalu tekan Enter. Sekarang pergeseran seperti itu akan diberikan ke semua garis, yaitu ke semua ukuran. Harap dicatat bahwa ketika kami menetapkan nilai di salah satu tabel, di tabel kedua, kenaikannya secara otomatis juga berubah. Kami dapat menggabungkan pekerjaan di tabel ini jika perlu, dan juga mengontrol tanda-tandanya. Dan cara ketiga adalah mengatur transformasi. Ini adalah momen Arrow Key Movement. Kami akan menggunakan bidang ini bersama dengan keyboard. Prinsip operasinya adalah kita perlu mengatur nilai numerik yang diperlukan dari nilai grading ke kolom Arrow Key Movement dalam sentimeter. Dan kita akan mengatur arah nilai grading menggunakan panah pada keyboard. Di bidang dan tangan saat saya mengatur nilai numerik dari nilai grading dan tekan Enter. Mengklik pada titik yang saya butuhkan. Untuk mengaktifkannya, saya tekan panah yang akan sesuai dengan arah yang saya butuhkan. Panah kiri, kanan. Mengatur kenaikan pada sumbu X. Dan tanda panahnya naik. Turun pada sumbu Y, dalam hal ini saya akan tekan anak panah ke kanan. Karena arah ini harus menjamin sebagian besar dimensi ke arah peningkatan sumbu X pada titik ini. Ukuran yang lebih kecil secara otomatis diberikan ke sisi negatifnya. Pastikan untuk memeriksa kontur dan memeriksa tanda-tanda di pelat untuk melihat apakah kami membuat pergeseran yang benar. Jika titik kenaikan berikutnya membutuhkan hal yang sama, lalu saya pilih saja. Dan tekan panah ke arah yang diinginkan, tanpa merubah nilai sebelumnya yang di Arrow Key Movement. Jika nilai grading berikutnya sudah membutuhkan nilai yang berbeda, Anda perlu mengaturnya di Arrow Key Movement. Maka Anda perlu memilih titik dan klik panah ke arah yang diinginkan. Dalam hal ini, saya menentukan panah ke bawah, lalu nilai akan berubah pada sumbu Y, ini adalah titik. Kami mengontrol kenaikan kami di tabel. Semua cara ini bisa kita gunakan untuk mengatur gradasi ke beberapa titik sekaligus untuk mempercepat pekerjaan. Untuk melakukan ini, pilih titik menggunakan tekan Shift dan pilih point untuk seleksi lebih dari satu. Dan kami mengatur kenaikan dengan cara yang nyaman bagi kami. Salah satu tabel atau dengan bantuan Arrow Key Movement. Dan juga kita bisa bekerja dengan segmen. Kita dapat memilih satu atau lebih segmen. Dan kami mengatur shift-nya untuk seleksi garis lebih dari satu. Jadi, kami mengatur pergeseran ke beberapa titik yang termasuk dalam segmen ini sekaligus. Kami memberikan Anda semua poin detail kami dan mengatur semua peningkatan yang diperlukan untuk X dan Y. Ketika grading pada titik diatur, kita bisa melihat jarak titik ini akan bergerak di setiap dimensi. Hal ini terlihat ketika kita memilih titik yang dijamin. Kami memiliki fungsi lain yang juga dapat membantu kami dalam pekerjaan kami. Mereka tersedia dengan mengklik kanan pada titik atau segmen. Saya akan mengatur gradasi di salah satu titik lengan. Kita dapat menyalin grading dari satu titik ke titik lain yang dapat mempercepat pekerjaan kita. Saya memastikan bahwa titik di mana gradasi diatur dipilih. Dan saya menekan kombinasi tombol pada kontrol keyboard atau menyalin perintah. Kemudian memilih titik lain di mana belum ada gradasi dan kontrol atau perintah maya kami untuk menempel dan gradasi saya disalin. Kita juga bisa menggunakan tombol kanan mouse untuk menggunakan fungsi copy paste. Jika perlu, Anda dapat menyisipkan grading yang dicerminkan di sepanjang sumbu X menggunakan pintasan keyboard, Ctrl+R, atau mirror paste. Dalam hal ini, nilainya akan disalin. Dan tanda-tanda sumbu X akan berubah menjadi sebaliknya. Jika kita membuat kesalahan dalam arah shift kita, maka kita dapat membalikkan grading. Klik tombol kanan mouse dan pilih flip horizontal.
akan membalik sumbu X atau flip vertikal untuk membalik tanda di sepanjang sumbu Y. Jika Anda memilih fungsi menggambar reset grading values, yaitu untuk mengatur ulang semua kenaikan kami ke titik yang dipilih dari segmen atau beberapa. Kita dapat menggunakan ini jika kita melakukan kesalahan dan perlu mengulang grading kita. Menggunakan fungsi unassigned size group, kami dapat memperkuat nilai sesuai grup dari detail ini, dan itu tidak akan mempengaruhi dalam nilai grading kami. Dan Anda dapat misalnya menetapkan grup lain jika perlu. Tapi detail pola saya kembalikan ke gradasinya. Untuk ini saya menggunakan transform pattern. Dengan cara yang sama, Anda dapat menambahkan penutup untuk bagian baru, yang katakanlah Anda putuskan untuk dibuat setelah bagian produk lainnya dijamin. Tool kedua untuk bekerja dengan Edit Curve Grading ini menjadi kelas dengannya. Kita dapat melihat dan menjamin titik-titik kurva. Ketika kami memilih titik sudut menggunakan Edit Curve Grading, program secara otomatis menunjukkan titik kurva. Tetapi jika tidak setuju dengan grading yang diusulkan, Anda bisa melengkungkan dan Anda harus menentukan posisinya. Kami menggunakan penghalus Edit Curve Grading. Dengan tool ini dipilih, titik-titik kurva menjadi terlihat dan kita dapat memindahkan titik-titik kurva dengan peningkatan bertahap, mencapai kontur detail yang kita butuhkan. Ketika kita memilih titik kurva, kita melihat jarak titik yang telah bergerak di masing-masing dimensi. Dalam hal ini, kita dapat mengatur kenaikan dengan cara yang sama di salah satu papan dengan bantuan arrow key movement. Dengan bantuan Edit Curve Movement, dalam warna abu-abu, kami tidak dapat menjamin untuk memotong hanya poin. Sangat menarik bahwa ada peluang untuk bekerja dengan titik kurva, dan juga dengan titik sudut. Namun, dalam hal bekerja dengan tool ini, grading titik sudut tidak akan mempengaruhi grading titik-titik kurva yang lain. Tidak seperti pekerjaan dengan tool Edit Grading. Artinya, jika kita memindahkan titik sudut dengan bantuan Edit Curve Grading, titik sudut itu dijamin. Dan titik-titik kurva pada segmen yang berdekatan tetap di tempatnya. Jika kita menggeser titik sudut dengan bantuan Edit Grading, itu terletak di segmen yang berdekatan dengan titik kurva. Juga bentuk akan berubah. Untuk titik kurva, kita juga dapat menerapkan semua fungsi untuk menyalin dan menyamakan grading yang telah kita lihat untuk titik sudut. Ada dua tool lagi di grup Tool Grading, Edit Grading, dan Edit Curve Grading. Dan apa artinya masing-masing? Dengan bantuan mereka, kami dapat secara manual memperbaiki kontur bagian dari masing-masing ukuran kami. Jika kita bukan bentuk dari penghitung yang diperoleh dengan bantuan transformasi, memilih yang Edit Grading, dan dengan bantuannya Anda dapat bekerja dengan titik sudut dari dimensi turunan. Dengan tombol kiri mouse, mengambil titik pada kontur ukuran yang saya butuhkan. Dan menurut saya memindahkannya benar ke segala arah secara bebas. Saya bisa melakukan hal yang sama dengan poin yang sama. Ukuran berikutnya. Dan juga sesuaikan poin lain jika perlu. Selain itu, kita dapat menggunakan panah keyboard dan arrow key movement untuk koreksi yang lebih terkontrol dari posisi titik-titik di setiap ukuran. Pilih titik pada ukuran tertentu, dan kami membuat pergeseran menggunakan keyboard ke arah yang benar. Kami melihat jarak antara titik dari ukuran ke ukuran dan mengontrolnya. Tool Edit Curve Grading
memungkinkan kita untuk menyesuaikan posisi titik kurva di setiap dimensi dengan cara yang sama. Di sini, dengan cara yang sama, kami secara bebas mengambil dan memindahkan poin atau kursor mouse dan panah pada keyboard, dan memindahkan kontur tersebut oleh kondisi yang kita butuhkan. Di tablet kami masih bisa melihat transformasinya. Tapi dalam hal ini mereka sudah menjadi sama pada setiap poin grading. Sejauh ini kami hanya bekerja dengan kontur bagian. Tetapi jika kita memiliki garis internal atau dasar pada detailnya, kami dapat menjaminnya dengan cara yang sama seperti kontur. Saya akan membuat tanda saku pada t-shirt menggunakan garis internal. Untuk gradasi garis, pilih titik sudut atau titik kurva dengan tool yang sesuai. Dan kami menetapkan kenaikan ke arah yang benar. Kami juga dapat memilih segmen jalur dan menggesernya. Kami menggunakan untuk kenaikan ukuran atau row key movement. Dan bagaimana kita merasa lebih nyaman. Jika kita memiliki grafik pada produk, itu juga mungkin untuk grading. Di sini kita dapat memiliki situasi yang berbeda untuk gradasi. Jika kita tidak perlu mengubah ukuran grafik tetapi hanya lokasi bagiannya, kemudian kita tinggal memilih grafiknya dengan edit grading, itu dipilih semua, diberikan pergeseran ke arah yang diinginkan dengan bantuan row key movement. Jadi, kami menyesuaikan lokasi grafik untuk setiap ukuran. Jika kita ingin grafik berubah ukurannya saat ukuran bagian diubah, kemudian kami memilih titik sudut grafik dengan tool Edit Curve Grading. Dan kami menggeser setiap poin ini secara terpisah. Lewat sini, kami akan dapat mengubah ukuran gambar untuk setiap ukuran. Saya membagikan setiap kenaikan yang diberikan pada semua detail yang telah dibuat hingga saat ini. Dengan bantuan Reset Grading Values, sampai sekarang saya telah mengatur kenaikan menjadi teratur. Dan saya ingin menyelesaikan grading t-shirt ini sesuai keinginan saya. Saya akan mempercepat video ini. Anda dapat memperlambatnya dan mengulanginya setelah ini.
Grading saya sudah selesai. Jika saya butuhkan, saya memiliki opsi untuk mengubah sumbu grading untuk lebih detail. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan fungsi tool Edit Curve Grading. Kami memilih bagian dengan Edit Grading. Dengan mengklik tombol kiri mouse di suatu tempat, klik kanan, dan temukan fungsi Align. Ada opsi di sini untuk menyelaraskan grading. Pilih left bagian ini, top bagian ini, right bagian ini. Cepat di sisi kanan. Bottom di bagian ini. Ke pusat, center sumbu X. Middle sepanjang sumbu Y. Center dan middle terhadap kedua sumbu secara bersamaan. Kami memilih opsi yang sesuai dan menyelaraskan ukuran dengan kontur yang kami butuhkan. Jika detailnya simetris, seperti dalam kasus kami, bagian depan dan belakang, kemudian perataan akan dibatasi pada satu arah. Kita hanya dapat meratakan atas, bawah, dan tengah sepanjang sumbu Y. Dimungkinkan juga untuk memposisikan grading terhadap titik di jalur dimanapun. Pilih titik sudut manapun dengan mengklik kanan. Pilih Align, dan pilih sumbu X atau sumbu Y, atau keduanya sekaligus. Titik ini sekarang akan berada di koordinat 0 sumbu grading. Dan sisanya adalah jaminan mengenai hal itu. Kenaikan untuk poin lain dihitung ulang secara otomatis. Dan di tabel kita bisa memeriksanya. Untuk titik kurva juga ada kemungkinan perataan grading. Menggunakan tool Edit Curve Grading. Pilih titik manapun pada kurva, dan sejajarkan grading pada bagian tertentu. Pada satu sumbu atau pada keduanya sekaligus, dalam kasus bagian simetris di pusat. Juga akan ada pembatasan pada keselarasan grading berhubungan dengan titik-titik. Hanya sumbu X yang tersedia. Saat kita menyelesaikan grading atau bahkan dalam proses pembuatannya, kita dapat beralih ke tool lain dan bekerja dengan produk lebih jauh. Misalnya indeks garis besar bagian. Jika perlu, kami dapat mengembalikan grading kapan saja. Untuk melakukan ini, pilih tab untuk peringkat tool untuk bekerja dengan transformasi. Dan kami dapat terus bekerja. Bekerja dengan tool lain, kapan saja kami dapat melihat penghitungan ukuran kami yang lain. Sertakan menu pemilihan tampilan 2D jendela. Dengan tool Show Grading, jika Anda ingin mengubah warna, dalam ukuran kami ini dapat dilakukan dengan memilih pada tool grading. Dan dalam parameternya, pengaturan warna yang diinginkan menggunakan color. Kemudian kita memilih ukuran berikutnya dan juga kita dapat mengubah warna. Kita mengubah warna ukuran dasar. Kemudian titik sudut pada pola sudah akan disorot dengan warna baru saat kita tidak berada di tab grading dan tidak bekerja dengan tool grading. Jika kita tidak ingin melihat kontur dengan beberapa ukuran atau beberapa, kemudian kita dapat mematikan tampilan dengan menghapus centang pada Show di parameter ukuran ini. Ini semua informasi yang menyangkut pembuatan grading di Clo. Berlatihlah dengan kasus ini atau sendiri dari rangkaian untuk melihat apakah tool penilaian dalam program ini cocok untuk pekerjaan Anda.